warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah berikan jalan untuk menyelesaikan masalah atau wabah yang akhir-akhir ini menjadi epidemi. Jadi ada satu wabah yang begitu teramat sangat menakutkan bagi kita semua, bahkan untuk di dunia. Yang saya mau bicarakan untuk saat ini adalah saya kebetulan salah satu petugas kebersihan di rumah sakit daerah, yang mana kita di sini bekerja pagi, siang, dan malam, selalu dalam keadaan khawatir, was-was, tapi semua itu harus kita tutupi dengan rasa tanggung jawab yang besar dan kepedulian yang besar. Jadi walaupun dalam hati kecil kita merasa takut, was-was, khawatir, tapi yaitu bagian dari resiko kami. Lalu kenapa saya membuat video ini? Karena saya pikir untuk saya pribadi, ketika ada orang yang mensupport kami, walaupun itu hanya sebatas "Mas, ayo semangat", itu bagian dari hadiah atau sokongan terhadap adrenalin kami, agar kami tetap bisa kuat dan berani. Tapi yang sekarang ini beredar, baik itu di video atau apa, atau mungkin bahkan ucapan dari kepala negara, hanya sebatas tenaga medis yang seolah-olah semuanya ini hanya diatasi oleh tenaga medis. Tenaga medis teramat sangat penting, bahkan teramat sangat utama yang berperan di bidang ini. Tetapi jangan lupakan di lain sisi ada cleaning service yang merupakan salah satu garda terdepan untuk masuk dalam lingkungan atau untuk membersihkan produksi sampah atau kotor yang dihasilkan oleh orang yang masuk dalam ODP atau PDP, bahkan yang sudah positif corona. Bahkan saya pun sempat bertanya sama teman-teman petugas kebersihan di rumah sakit lainnya yang memang yang menangani kasus-kasus ini. Bahkan untuk masuk ke dalam ruangan isolasi itu jauh lebih sering petugas kebersihan ketimbang petugas medis. Dan coba teman-teman bayangkan atau masyarakat bayangkan seberapa mungkin kita terpapar atau tertular ketimbang orang yang jarang berinteraksi langsung sama orang tersebut. Apalagi yang kita kerjakan di situ bukan suatu hal yang gampang. Ini terkait masalah kotor, dan virus ini pun korelasinya atau hubungannya sangat erat sama suatu hal yang kotor. Jadi supportlah kami juga, support kami, anggap kami ada, anggap keberadaan kami ini memang punya peranan. Bukannya saya iri, bukannya kami petugas kebersihan iri dengan tenaga-tenaga medis lainnya atau orang-orang profesi lainnya yang berkaitan tentang wabah ini. Tapi yaitu kembali lagi untuk masalah beban moral, yang memang beban moral itu bisa sedikit terobati dengan sedikit semangat yang diberikan oleh orang kepada kita. Saya jujur ketika melihat banyak orang jauh lebih menyoroti tenaga medis atau para medis, saya senang. Saya senang, berarti memang ada orang peduli untuk orang yang menangani itu. Tapi jangan lupa, orang yang berkaitan sama wabah ini
bukan hanya tenaga medis saja. Di situ ada petugas kebersihan, di situ ada petugas gizi, di situ ada satuan pengamanan yang memang rata-rata di rumah sakit itu satuan pengamanan itu orang pertama yang berjumpa sama orang tersebut malah, karena mereka harus siaga di depan pintu gitu. Jadi berilah dukungan moral terhadap kami juga biar kami tetap kuat, sehat dan tetap berani dan kokoh untuk tetap bisa bekerja dan melayani masyarakat pada umumnya. Karena sekarang kita bukan bicara lagi masalah pekerjaan, tapi kita bicara masalah kemanusiaan, masalah kepedulian, masalah kasih sayang, masalah ibadah. Jadi kita bukan bicara masalah bekerja atau duit. Nah, oleh karena itu saya mohon sama orang-orang atau masyarakat pada umumnya, tunjukkan kepedulian kalian bukan hanya pada profesi tertentu, tapi pada profesi pada umumnya yang terkait masalah penanganan wabah ini. Nggak bakalan bisa bersih, higienis dan steril kalau tidak ada petugas kebersihan dimanapun itu. Jangankan di rumah sakit, bahkan di rumah kita pun begitu. Kalau semuanya tidak ada yang membersihkan suatu hal yang kotor, nggak bakalan bersih, nggak bakalan steril. Dan kalau nggak bersih, nggak steril, nggak bakalan sehat. Siapa yang mau menjamin virus akan hilang kalau semuanya nggak ada yang ngebersihin? Kalau apa-apa yang kotor tidak disterilkan atau tidak dibersihkan. Jadi jangan lupa bahwa kebersihan itu adalah suatu hal yang penting. Dan kebersihan itu ada orang yang bertugas untuk membersihkannya, yaitu kami orang. Dan saya rasa profesi kami pun jauh lebih beresiko, karena ada penelitian dari WHO juga terkait masalah petugas kebersihan di rumah sakit, terkait masalah virus HIV. Petugas kebersihan jauh lebih banyak terpapar atau tertular penularan virus HIV gitu. Jadi di rumah sakit itu yang lebih rentan, yang lebih beresiko untuk penularan justru kita, petugas kebersihan. Walaupun memang ada SOP yang harus kita jalankan, artinya tapi dengan beratnya pekerjaan kita, walaupun kita sudah menjalankan SOP yang sudah dianjurkan atau diberikan kepada kita, karena intensitas yang begitu sering berinteraksi dengan orangnya langsung atau mungkin dengan kotoran yang diproduksi oleh orang yang sakit itu sangat memungkinkan sekali bahwa kita lebih banyak ruang untuk tertular. Kita minim ilmu antisipasi untuk dari segi medis atau pengobatan. Beda sama tenaga medis, mereka ahlinya, mereka memang di bidangnya, jadi jauh lebih paham mereka. Seandainya pun mereka tertular atau semuanya sekiranya ada kekhawatiran tertentu ketika mereka melakukan suatu tindakan, pasti mereka punya ilmunya untuk mengantisipasinya, karena terkait medis. Kita hanya sebatas SOP tapi bukan ilmu, ya, bukan ilmu yang dikasih dengan menempuh pendidikan yang begitu panjang dan begitu mendalam pelajarannya. Kita hanya mengandalkan SOP. Jadi sebegitu beratnya yang kita kerjakan dan yang kita hadapi. Jadi saya mohon sama masyarakat, anggap kami ada, anggap dan support kami, mohon doanya, dan terima kasih sudah mendoakan tenaga para medis kita, karena mereka memang teramat sangat besar peranannya. Mungkin kalau nggak ada tenaga medis gak bakal selesai juga memang masalah penyakit ini. Cuman yaitu bagian penyokong terbesar untuk tenaga medis atau hal yang berkaitan sama medis, yaitu kebersihan. Jadi tolong anggap kami ada dan pedulikan kami juga. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.